malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya saya terima kasih kepada tuan rumah udah mengizinkan saya. Sebelumnya ini kita ada yang terbaru nih, masalah dari Dinkes DKI untuk masalah virus corona untuk pembersihan antiseptik di dalam rumah. Cara pembuatannya, yang satu backlin pemutih itu dengan takarannya 1 sloki atau istilahnya 100 cc. Wipol pasti tahu Bu ya. Wipol 1 sloki 100 cc. Untuk air bersih 3 liter, kemudian diaduk sampai rata, di campuran tersebut di atas dapat disemprotkan di ruangan atau di pel. Kalau sudah disemprot atau di pel, dibiarkan selama 60 menit. Kedua, ini ada perhatiannya, hati-hati terhadap anak-anak. Sebaiknya singkirkan bahan yang sudah kita buat itu atau dibuang. Kalau kita habis ngepel atau disemprot, jauhkan dari anak-anak juga itu. Yang kedua, saya akan pembuatan antiseptik untuk pembersihan tangan. Yang pastinya ada yang udah tahu, ada juga yang tidak tahu. Yang sudah tahu ya saya ucapkan terima kasih. Yang belum tahu, semoga bermanfaat. Ini Pak, Bu, bahannya praktis, udah dapat dengan alkohol sama baby oil. Ini alkohol, bukan air dewa. Lagi baby oil kan? Masih ada lah. Karena udah di-output bah. Masing-masing. Ibu-ibu nanti bertanya ya, dari mana kita dapat. Ini karena semprotannya kecil, ya sedikit aja lah. Bagian minum teh, pakai neng minum. Dicampur Pakai neng. Setelah ini kita aduk untuk meratakannya. Mudah Bu, nggak susah. Udah jadi Bu, setiap pemakan ini masuk dulu. Itu cara penyemprotan gini Bu ya. Terus pengelapannya, tangan tuh gini Bu. Oh gini kan. Pertama gini, masukkan gini kan, lalu gini. Karena kebanyakan orang habis gini. Kayak enggak, masih gini-gini, dah. Tapi selah yang di selahnya ini, habis masukkan gini, tarik gini, baru gini, baru misalnya gini. Paham Bu? Pak? Syukurlah. Ini. Kadang dari kuyangian. Bapak-bapak, Ibu-ibu, penyampaian saya sampai di sini itu pastinya udah saya laksanakan, udah saya menghimbau
Intinya semoga bermanfaat kepada ibu-ibu sama bapak-bapak. Intinya kita jaga kesehatan masing-masing. Karena virus ini dia tidak pandang usia. Terus terang, dia tidak pandang usia. Pertama jaga kesehatan dan jangan terlalu istilahnya mendam keringat. Cari kegiatan di dalam rumah atau intinya keluar keringat juga. Kalau ada waktunya panas, kata orang bilang dari sana itu berjemur. Tapi jangan jemur terus Pak, jadi ikan asin. Nah, itu aja ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Saya ada Bu ya. Biar tahu. Itu mungkin nanti ada di HP ya. Nanti mungkin selesai ini nanti dapat dijelaskan tanpa direkam. Nanti saya kasih tahu Bu. Ciri-ciri gejala kena virus. Oh ya, virus COVID-19. Ya itu Bu, ada pertanyaan Pak? Nah, sudah. Justru itu kita itu tadi Pak, jaga kesehatan, kebersihan. Intinya kalau kita habis keluar rumah dari jalan keluar atau kemana, satu Bu, pulang ke rumah ganti baju yang kita pakai cuci, langsung mandi. Itu dia. Nah, kalau kita keluar diupayakan pakai penutup muka. Kalau ndak ada katanya apa masker, ini kan ndak ada kan katanya kan. Mungkin ada yang nimbun, kita ndak tahu lah kan. Nah, pastinya kita upayakan pakai kain. Nah, kalau tutup mata justru nggak ngeliat Pak. Jalan pun nggak bisa. Silakan kalau mau dipakai silakan. Memang kita contoh, nggak mungkin yang simpel. Kadang begini loh, kita biasa kan gejala kita kan banyak. Jadi satu tahun Justru itu Pak. Saya ini gini ya, saya ngasih tahu. Kita ini kan dihimbau jangan keluar rumah kan. Itu himbauannya. Namanya kita ini kan manusia kan nggak mungkin fokusnya di dalam rumah. Kalau di rumah terus kan ya mau makan apa? Pasti kan? Itu tadi pesan saya. Kalau kita habis keluar rumah kerja cari rezeki, pulang ke rumah, habis pulang ke rumah buka baju, mandi, baju yang kita pakai dicuci. Itu istilahnya untuk menjaga kesehatan kita juga, untuk kesehatan orang rumah. Ibu, terima kasih. sama-sama. Ibu-ibu, Ngomongan? Arah tu komunikasi. Seandainya arah tu komunikasi dalam keluarga, apakah kita bisa? maksudnya? Seandainya kalau Bapak kena, Bapak cepat berobat. Begitu Bapak berobat, Bapak nanti akan dirujuk ke Pontianak. Karena anak istri itu pasti nanti diperiksa juga Pak. Takutnya barang ini Pak jangkit, menular. Ini virus, wabah katanya bilang. Kita mau tahu jelas. Nah, kalau kita kena Pak, kita itu tadi. Ini di virus ini COVID-19, gejala-gejalanya nanti saya kasih tahu. Tapi yang selama ini di Melawi, Sintang, yang sampai otomatis Sintang ya, Sintang itu sampai 300 lebih, itu dalam pengawasan masih. Itu belum pasti. Karena apa? Kita ini kalau misalnya kecapean, otomatis demam, itu gejala tipes. Nanti dicek gejala tipes. Kalau pilek pasti demam, panas tinggi juga. Itulah karena virus COVID-19 yang gempa
gempar ini. Jadi kalau kita panas pasti dilarikan katanya kena virus. Iya kan? Kena virus pastinya. Padahal belum tentu. Belum tentu itu kita kena virus, makanya dicek di dalam pengawasan. Kalau udah dapat darah, udah dicek, udah dapat sampel, baru bisa dijadikan positif. Nah, Nenek, yes Pak. Ada lagi pertanyaan? Siapa yang nanya lo? Ah, tadi ada ibu-ibu yang nanyakan masalah pembersih rumah. Itu untuk airnya 3 liter sama Backlin itu 1 gelas sama tadi Wipol itu 1 gelas diaduk jadi satu. Itu bisa diupayakan dengan penyemprotan atau dipel. Nah, jangan lupa macam di segi-segi pintu, sisi-sisi pintu itu kalau bisa disemprot. Ini Bu, Pak, saya kasih tahu terus terang ya. Kalau untuk masalah COVID-19, dia menempel di besi itu selama 10 jam. Selama 10 jam. Tapi kalau dia nempel di tangan itu selama 5 menit. Dia bisa nempel kemana aja, cuman yang paling lama itu dia di besi. Jadi makanya kita dianjurkan kalau di dalam rumah kita pakai pembersih antiseptik, pembersih tangan. Yang ibu-ibu yang masalah pembersihan tangan udah jelas kan Bu? Mungkin saya ulangi lagi untuk pembersih rumah. Ini kan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk takaran Wipol itu 1 gelas sama juga 100 cc sama apa tadi? Wipol 1 gelas sama dengan 100 cc. Itu digabung dengan air 3 liter. Diaduk, itu bisa berupa semprotan atau dipel. Sisanya, kalau misalnya masih ada sisa, bisa disemprotkan ke keliling rumah. Intinya jauhkan dari anak-anak, didiamkan selama 60 menit. Nah, dari itu saya jelaskan. Sebelumnya saya mau bertanya, udah jelas atau belum, Pak? Saya ucapkan terima kasih. Boleh tanya lagi, ini saya kasih masukan. Boleh. Ini kan katanya untuk pembersih rumah. Ya. Apakah pembersih rumah ini hanya 1 kali pemakaian atau berapa kali? Nah, itu perlu diapakan? Ditanyakan. Atau setiap 2 hari sekali atau seminggu berapa kali atau 2 kali sehari? Oke. Oke Pak, dari pertanyaan itu saya jelaskan. Kalau penjelasan masalah pembersihan mau tiap hari atau mau 2 hari sekali atau seminggu sekali, yang lebih bagusnya kalau untuk kesehatan dalam 1 hari 1 kali aja Pak. Nah, itu untuk kesehatan Pak ya. Kalau misalnya 1 kali pelaksananya 2 hari sekali, itu sama juga kita tidak ada pembersihan. Nah, makanya adanya ini itu untuk pembersihan rumah. Kalau misalnya 1 hari 3 kali, itu udah model macam minum obat. Nah, itu tergantung lagi dari masyarakatnya. Kalau macam saya menghimbaukan kan masalah kesehatan ini pun saya pun tidak terlalu ke dalam. Cuman saya hanya menyampaikan, menurut pendapat saya bagusnya 1 hari sekali. Itu istilahnya untuk pencegah juga kuman-kuman, bakteri gitu. Tapi kalau kita mau 2 hari sekali, nah itu tergantung ibu-ibunya lagi lah gitu kan. Kita kan tidak mungkin bisa, oh ibu harus 1 hari 3 kali kayak minum obat. Nah, masa mau dipel sampai 3 kali pun capek juga Pak. Nah, gitu kan. Cuma, ayo Pak. Ini apabila ada korban terkena virus, lalu bagaimana penanggulangannya?
Kalau salah pengobatan dan sebagainya, biaya dan sebagainya. Kalau masalah biaya Pak ya, itu masalah biaya itu saya ini bukan orang kesehatan atau dokter atau puskesmas. Kalau masalah biaya itu bisa dipertanyakan dari dinas kesehatan. Yang satunya masalah Itu kalau peserta awal, Bayar benar. Ki, pasti yang kena itu. ki. Lalu Cuma yang benar. tunjuk tunjukkan bahkan atau tunjuk kebenaran. Ini kan maaf ngomong kalau kesehatan kadang kalau orang meninggalnya nggak ada tuh bayar ambulan pun harus bayar. Orang nggak meninggal, yang mana kita mau kendaraan tidak ada, mau berobat kemana, yang mana antisipasi pemerintah. kalau antisipasi pemerintah Pak, itu saya bilang itu bukan wewenang saya. Bukan. Saya hanya menyampaikan masalah pembersihan antiseptik. Kalau sudah melarikan ke situ, berarti saya bupati atau camat gitu Pak. Kalau langkah awal Pak ya, otomatis tetap kita dibawa ke rumah sakit Pak. Kan. Untuk masalah biaya itu Pak, saya tidak tahu betul. Kalau bapak punya rekaman, punya apa, kalau yang ini gini. Kalau masalah punya rekaman atau pertanyaan atau ada jawaban dari pemerintah Pak, mungkin bisa saya sampaikan. Tapi nyatanya kami ini hanya menghimbau untuk kebersihan masyarakat. Ayo Pak, ayo. Yang lain Bu, Pak, sebelum saya tutupi acara nih. Untuk satu jam. Ya Pak. Nolak, Pak. Penyemprotan udara tengah malam. Saya nonton di berita tadi kan bahwa penyemprotan untuk virus corona ini dia di jam 12 malam itu kan ada penyemprotan, hanya kita nggak tahu di seputar Jakarta atau seluruh gitu. Nah, masalahnya sekarang anak-anak kita kuliah perhati di setiap VIP ini malah di atas jam 11, bahkan sampai di atas jam 12 terus malam. Gimana untuk mengantisipasi anak-anak kita ini selalu nongkrong di VIP ini, padahal libur sekolah tapi mereka nongkrongnya VIP-nya ada libur nih. Sampai situ Pak ya? Sampai itu ya. Nah ini Pak, Bu, saya jelaskan masalah penyemprotan hujan buatan. Itu hoak. Hoak itu Bu, Pak. Itu enggak ada. Dari Diraja Malaysia, Dinas Kesehatan, dia menyangkal masalah dia tidak ada pembuatan hujan pengobatan atau hujan buatan untuk masalah pembunuh virus COVID-19. Kalau masalah WIB, terus terang, saya tuh nggak ada wewenang karena itu kebijaksanaannya dari orang tuanya sendiri masing-masing. Enggak, maksud saya gini Pak, mohon maaf ya. Paling tidak kan macam aparat setempat lah untuk menghimbau untuk masyarakat di lingkungan kita untuk bahwa kita bisa membatasi anak-anak kita ini. Karena sekarang Pak, malah orang tua yang mengalah daripada anak-anak. Minta dari rumah, pergi ke rumah kawan, rupa nongkrong di VIP, orang tua nggak tahu kan gitu. Nah, gimana maksud saya kan kita di lingkungan kita ini ada aparat setempat untuk mengatasi itu gimana? Paling tidak kan ada himbauan gitu dari aparat setempat. Oke Pak, kalau masalah himbauan anak-anak main WIB ya tengah malam gitu kan, terus terang Pak, kita ini kan sebagai aparat, kita nggak ada perintah juga. Iya. Cuman perintah itu yang dilaksanakan itu Pol PP. Pol PP. Itu laksanaannya Pol PP. Oh, Luber. Pol PP, Luber. Itu untuk mengawasi anak-anak yang libur sekolah tapi dia main. Ani tak ber. Oh, ber. Sedangkan kami hanya mengayom. Kalau kita datang ke tempat wifi, kita ngusir anak-anak, sudah salah Pak. Nah, kecuali dari bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke kantor camat ngomong menjelaskan masalah ini, mungkin dari Pak Camat ada
titik serangannya. Pasti Pak Camat nanti ya mungkin nyuruh Pol PP, yang pastinya Pol PP untuk penertiban masalah di warung. Nah. Oke lah. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu. Ibu, bapak-bapak, saya akhiri sampai di sini. Semoga hasil yang saya praktekkan, hasil yang saya sampaikan bermanfaat untuk warga kita sini. Saya bisa menyaksikan. Saya doakan semoga warga kita di sini jauh dari penyakit COVID-19 dan sehat selalu dan panjang umur. Amin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, dan tuan rumah atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.